bahwa Al-Quran itu ayat-ayatnya tidak pernah diturunkan hampa kultural. Hampa kultural artinya apa? Ada orangnya, ada manusianya, dan orang itu masalahnya apa, dari mana, sejarahnya, dan seterusnya. Begitu juga hadis Nabi. Hadis Nabi juga tidak pernah ada satu hadis yang disampaikan oleh Nabi sendirian, tidak ada yang diajak bicara, tidak mungkin. Iya kan? Tidak mungkin. Nah, dari sini berangkat bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ada sababun nuzulnya, sebab turunnya. Hadis ada sebab urutnya. Pertanyaannya, apakah semua ayat Al-Quran ada sababun nuzulnya, semua hadis ada sababun urutnya? Ternyata ulama mengatakan tidak semuanya secara tekstual. Sababannya enggak. Ya, sababannya enggak. Ayat Al-Quran sekian ribu, sababun nuzul ayat apa ini bukunya berapa, segini. Ya, ditulis pertama kali oleh gurunya Imam Bukhari, Ali ibn al-Madini, yang meninggal 234 Hijriah. Diteruskan oleh Abul Mutraf Al-Qurtubi 406 Hijriah, Al-Qasas wal Asalib allati nuzila bihal Quran. Diteruskan oleh yang namanya Al-Wahidi, ya, 456 Hijriah, yang bukunya sampai sama kita, Asbabun Nuzul. Kemudian Ibnul Jauzi, Asbabun Nuzulil Quran, 597 Hijriah. Kemudian ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, 852, judulnya Al-Mujal fi Bayanil Asbab, sampai dengan Imam Asyuti. Ya, nah, dibuat aturan. Kalau yang ada sababan ini, ada riwayatan ini, kita tidak boleh melakukan ijtihad, karena itu patokannya. Dengan sababan ini membantu kita di dalam menafsirkan. Hadis juga begitu. Nah, pertanyaannya, adakah kitab lain selain Al-Quran setelah Al-Quran diturunkan? Ternyata tidak ada. Hadis Nabi juga tidak ada. Berarti pesan-pesan Al-Quran itu dari ayat 38 saja surah Al-An'am, ma farratna fil kitabi min syai', tidak kami alpakan, kata Allah, dari Al-Quran itu sesuatu pun. Pun itu apa? Dari nakirahnya itu syai'. Allah tidak berfirman minasyai', ya, karena alif lam saja memberi pengaruh yang luar biasa. Maka ulama membuat faedah, an-nakiratu syai' fi siyaqin nafi ma ta'ummu, dia berlaku umum, walaupun sedikit banyak ada dalam Al-Quran, besar kecil ada dalam Al-Quran, dulu, sekarang, dan akan datang ada dalam Al-Quran. Begitu juga hadis Nabi, ya kan? Hadis Nabi ada namanya Asbabul Wurud, ya, Asbabul Wurud. Buku Asbabul Wurud yang terbesar itu yang karangannya Ibn Hamzah Al-Husaini itu, ya, sampai 3 jilid, Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabil Wurudil Hadis An-Nabawi Syarif gitu. Ya, nah, sekarang hadis Nabi. Memang setelah Nabi Muhammad ada Nabi yang lain? Tidak ada. Berarti pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad untuk umatnya dan umat yang datang setelah itu sampai dengan hari kiamat nanti. Iya kan? Tinggal bagaimana kita memahami ayat itu dan mengkontekstualisasikannya dengan kehidupan kita. Maka kita diperlukan ilmu tadi itu,
Nggak boleh sembarangan saja. Ya, buka tafsir Quran sendiri, cari terjemah Kementerian Agama terus di ini kan nggak boleh. Harus posisinya dia sebagai seorang mufassir. Nah, seorang mufassir itu ada persyaratannya, ada etika menafsirkannya. Persyaratannya apa? Yang pertama kali disebutkan ayyakuna aliman bil haditsin nabawi syarif riwayatan wa dirayatan. Jadi dia harus orang yang mumpuni ilmu hadis dulu. Ya, kenapa? Karena Al-Quran ditafsirkan oleh hadis dengan segala perangkat keilmuannya. Yang kedua, karena Al-Quran itu bahasa Arab, dia harus menguasai bahasa Arab. Paling tidak 7 disiplin ilmu bahasa Arab. Ayyakuna aliman bil lughatil arabiyyah. Apa? Nahwu, shorof, balaghah, bayan, badi, ma'ani, istiqaqul kalimah. 7 paling tidak. Iya, karena Al-Quran itu sesuatu yang dibaca, ada ilmunya lagi, namanya ilmu qiraat. Pesan Al-Quran tidak hanya hukum, tidak hanya ini, ada akidah juga, usuluddin. Untuk mengetahui bagaimana tadi itu ilmu usul fikih, terus ilmu asbabun nuzul, ilmu apa lagi? Ilmu yang berkaitan dengan nasikh dan mansukh, sampai dengan ini yang berat ini, ayyakuna amilan bima'alim. Dia harus posisi orang yang betul-betul mengamalkan ilmunya, bukan hanya bisa ngomong saja. Ya, bisa ngomong saja. Silakan. Maka penafsiran kita temukan ada yang tekstual. Hadis Nabi juga ditafsirkan tekstual, tidak bergerak dia. Pokoknya itu harga mati. Gitulah kan? Ya, harga mati. Ini ada mazhabnya sendiri, mazhab Zahiri namanya. Ya, maka menurut mereka, ketika Allah berfirman, "Innama harrama 'alaikum al-maitata wad-damu wa lahmul khinzir wa lahmul khinzir," daging babi. Berarti yang diharamkan hanya dagingnya. Selain daging, udah. Isinya jerujuran, udah. Iya kan? Iya. Itu mazhab Zahiri. Ya. Tapi kata mayoritas ulama, enggak. Di situ ada kaidahnya, zikrul juz'i wa iradatul kulli. Disebut daging, tapi maksudnya semuanya. Semuanya. Ya, sekarang terjadi perdebatan kan? Wanita boleh enggak melakukan perjalanan dengan seizin suami tentunya kan? Boleh enggak? Dulu dilarang sama Nabi dulu. La tusafiru imra'atan tu'minu billahi wal yawmil akhir fi masirati yawmin wa layla illa wa ma'aha dhi mahramin. Perjalanan 1 hari 1 malam, karena dulu kan bukan pesawat ya, onta kan, onta. Itu kalau tidak ada mahramnya tidak boleh. Kenapa dilarang? Karena masa itu adalah masa yang tidak diberikan jaminan keamanannya. Perampokan, pemerkosaan, pembunuhan. Nah, sekarang posisinya sudah aman, keamanan bisa dijamin. Terus apakah kita kembali lagi pada masa lalu, dilarang wanita tidak boleh bepergian? Mundur lagi berarti kita kan? Iya kan? Maka pergi haji boleh, ada mahramnya, ya, ada mahramnya, ada yang mengawalnya gitu, yang mengawasinya. Kenapa? Karena keamanan sudah terjamin. Bahkan dibolehkan sama-sama perempuan, kalau memang perempuan itu amanah, dia jujur dan bisa memberikan ketenangan dan ketenteraman, silakan. Artinya apa? Apapun permasalahan umat sekarang
nanti akan datang, apapun bentuknya, selama bisa kita komunikasikan dengan Al-Quranul Karim, maka Al-Quran memberikan solusinya. Itu Imam Syafi'i. Sudah Imam Syafi'i itu abad kedua Hijriah, wafatnya 204 Hijriah. Dalam Ar-Risalahnya itu nanti dibuka fakrah yang ke-55, beliau katakan falaisat tanzilu manzilah min ahli dinillah illa wa fi kitabillah as-sabilu 'alal hudafiyah. Setiap peristiwa umat Islam, apapun bentuknya, solusinya dipastikan ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita bisa tak? Bisa tidak mengeluarkannya. Kalau tidak bisa, jangan disalahkan Al-Qurannya. Al-Quran memang kontekstual. Ya kan? Karena sudah diturunkan 14 abad yang lalu. Kalau bahasa anak sekarang, Al-Quran itu jadul. Zaman dulu katanya, bukan zaman kitanya yang tak bisa. Hadis Nabi juga begitu. Ya, maka wawasan keilmuan dan perangkat keilmuan kita pelajari, kita kuasai di mana kita berada. Jangankan di tempat kita yang sama-sama begini, di daerah sebelah sana yang tidak pernah ada siang kecuali 1 tahun sekali, daerah kutub, penyelesaiannya sudah ada hukum-hukumnya yang merujuk kepada Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah.